kami itu, orang tua saya, opung atau kakek saya, itu cukup dikenal. Untuk di komunitas saya, tokoh. Saya pernah ada di posisi dianggap gila atau mungkin benar-benar gila. Saya 2 bulan dirawat di klinik kejiwaan Medan, di Simalingkar itu. Nggak tahu sekarang masih di Simalingkar atau enggak. Orang-orang yang mengenal saya, yang mengetahui kejadian itu, menganggap saya sudah hilang. Karena menurut kacamata medis, dokter, psikiater, yang terakhir saya temui, mereka berkata ke saya, "Bapak tidak akan sembuh, jadi jangan pernah berhenti minum obat agar tidak kambuh." Kalau kita berbicara tentang kaitannya dengan agama, energi, keajaiban, saya hanya bisa punya satu kata, adalah cinta. Nah, ini kalau kita bicarakan secara terbuka, nggak tahu ilmu apa yang bisa menjelaskan ini. Secara teoritikal ya, secara fakultas ilmu pengetahuan yang dipelajari, entah itu psikiater, entah itu dokter, entah itu apalah namanya, saya juga nggak mengerti. Sejak anak-anak, untuk di komunitas saya terkenal. Walau kehidupan perekonomian orang tua saya, ya nggak kaya, nggak miskin, tapi kami itu, orang tua saya, opung atau kakek saya, itu cukup dikenal. Untuk di komunitas saya, tokoh. Basic saya Kristen, dalam keagamaan Kristen Advent. Kami itu sangat dikenal di dunia Advent. Ini kita berbicara sejenak, secuil tentang agama yang hubungannya dengan meditasi. Tadi Pak Indra bilang, di sana itu masih sangat, ya, belum dikenal. Ya. Apalagi di komunitas saya, Advent. Itu sangat tidak dikenal itu yang namanya meditasi. Tetapi Pak Indra dan Pak Aksan dan semua yang sedang menonton, saya tidak peduli dengan penilaian orang. Karena apa? Saya pernah ada di posisi dianggap gila atau mungkin benar-benar gila. Saya 2 bulan dirawat di klinik kejiwaan Medan, di Simalingkar itu. Nggak tahu sekarang masih di Simalingkar atau enggak. Orang-orang yang mengenal saya, yang mengetahui kejadian itu, menganggap saya sudah hilang. Karena menurut kacamata medis, dokter, psikiater, yang terakhir saya temui, mereka berkata ke saya, "Bapak tidak akan sembuh, jadi jangan pernah berhenti minum obat agar tidak kambuh." Pak Aksan, Pak Indra, tahu udah berapa lama saya nggak minum obat? Penenang, Abilify namanya. Masih ada sisa 1 butir lagi, kenang-kenangan. 1 butir. Karena apa? Disinilah, entah ini saya belum bisa mengungkapkannya secara belak-belakan, saya masih menggunakan kata entah atau mungkin. Semesta Tuhan sedang bekerja untuk membalikkan logika manusia. Terakhir saya ke dokter yang sangat ternama. Tetapi apa? Saya buktikan sampai saya minta istri saya, tolong amati saya setiap waktu. Kalau saya sudah harus minum obat. Ini sangat menarik sebenarnya, tapi saya masih sungkan untuk membukanya secara belak-belakan.
Nanti suatu saat, entah sekarang ini saya buka. Jadi disinilah yang kalau kita berbicara tentang kaitannya dengan agama, energi, keajaiban, saya hanya bisa punya satu kata adalah cinta. Jadi apa yang dilakukan Pak Indra ke adik-adiknya, itulah cinta. Saya dalam mengelola ataupun melayani di RSN ini, saya tidak punya ilmu teori, saya berguru ke sana, saya belajar ke sana, tidak. Itu lebih banyak saya menggunakan intuisi. Kalau saya bilang kalau di bahasa basic agama saya atau agama Samawi, itu yang saya minta adalah bisikan atau tuntunan Roh Kudus atau Roh Suci. Itu murni saya hanya diam, lalu nanti akan datang itu sign atau sinyal atau pengetahuan apa yang mau saya lakukan ke orang yang datang ke saya. Nah ini kalau kita bicarakan secara terbuka, nggak tahu ilmu apa yang bisa menjelaskan ini. Secara teoritikal ya, secara fakultas ilmu pengetahuan yang dipelajari, entah itu psikiater, entah itu dokter, entah itu apalah namanya, saya juga nggak mengerti. Murni saya hanya diam, saya doa secara agama saya yang diajarkan ke saya. Saya biasanya akan bilang begini di awal itu, Bapak, sekarang aku datang padamu bersama saudaraku ini, misalnya Pak Aksan. Saya juga melakukan itu ke Pak Aksan, mau siapapun dia, saya nggak melihat kacamatanya setebal apa, bentuk rambutnya seperti apa, agamanya apa, sukunya apa, enggak. Karena setelah saya semakin mendalami, semua orang adalah saudara saya. Bapak, aku datang bersama saudaraku ini. Tolong apapun keadaannya, apapun yang membuat dia seperti sekarang ini, curahkanlah api sucimu yang kudus dan abadi untuk memurnikan dan menyucikan dia. Itu nanti terus itu afirmasi saya. Jadi makanya saya bilang begini, kalau ilmu pengetahuan saya ditanya, saya nggak punya. Saya hanya memeluk orang itu, memeluk Pak Indra, adik-adiknya, Pak Aksan, siapapun yang datang itu, saya hanya peluk dekap dalam pikiran saya. Lalu saya membayangkan Tuhan menurunkan Roh Kudusnya, api sucinya ke orang tersebut. Itu nanti saya bayangkan itu sampai masuk ya, masuk dari sini, ubun-ubun itu masuk, dia membungkus lalu memenuhi semua. Lalu energi-energi negatif, entah itu kolesterol, asam urat, atau apapun itu dibuang ke bumi, dibawa ke bumi. Jadi ibu bumi lah yang menanggung semua itu, ditelanlah semua itu. Itu imajinasi saya. Hingga pada mungkin sekitar Agustus 2021, saya membaca buku David Hawkins tentang kekuatan cinta. Akhirnya saya mengerti, oke, ternyata itu ya, powernya ada di situ. Jadi kalau kita amati juga, akhirnya saya mengamati, sekalipun itu film, lambang atau simbol kekuatan mereka ada di sini. Di cakra jantung. Di area cakra jantung ini. Sehingga saya kerap mengumandangkan itu. Keajaiban terbesar, keajaiban terindah yang pernah ada di alam ini adalah cinta. Ya, jadi Pak Indra melakukan itu. Dia melarang dipasung, dia memperlakukan adik-adiknya sebagai manusia normal, top. Lalu pencariannya Tuhan kabulkan, semesta kabulkan, ya. Walau tetap saya pribadi nggak mau mengaku-ngaku bahwa RSN yang terbaik, bukan.
Apakah cinta itu bisa merambat melalui gelombang atau semacam frekuensi ya, Bang El ya? Jadi bukan hanya berupa kata-kata atau kalimat yang terdengar gitu. Nah, jadi begini, yang saya dalami, yang akhirnya juga saya cari literasinya atau artikelnya, bahwa apapun yang kita pikirkan, misalnya saya diam, saya berpikir, saya sedang memvibrasikan energi. Nah, energi yang bagaimana yang saya vibrasikan itu tergantung otak saya. Apakah vibrasi kemarahan, apakah energi kebencian, ya kan tergantung, pilihannya ada di kita masing-masing. Jadi sesuai dengan apa yang Nikola Tesla jelaskan, jika kita ingin memahami alam semesta, maka pahami, dalamilah energi, vibrasi, dan frekuensi. Sebenarnya yang kita pelajari di RSN, yang kami selalu bagikan di RSN, hanya tentang 3 kata itu, energi, vibrasi, dan frekuensi. Penjelasan sederhananya begini, kenapa kita bisa sekarang saling bertatap muka sekalipun lewat Zoom? Karena saat saya bicara ini, saya sedang memvibrasikan energi. Energi yang saya vibrasikan itu dalam bentuk kata-kata, suara. Lalu lewat aplikasi, lewat media, sekarang saya pakai laptop, mungkin Pak Aksan, Pak Indra pakai handphone, lewat media itu ditangkaplah karena bisa terkoneksi lewat frekuensi yang ada di sekitar kita, yang ada di alam ini. Begitu kira-kira sederhananya yang saya pahami tentang ucapan Nikola Tesla dan cara bekerja media yang ada sekarang, atau handphone, atau televisi, atau radio. Jadi pengantarnya saya nggak begitu fasih menjelaskannya, tetapi pada saat saya melihat foto, ya karena nggak kenal ya, pada saat saya melihat foto, contohnya Pak Indra, pada saat saya melihat fotonya, akan saya amati. Sampai rasa saya muncul. Rasa apa? Rasa cinta, kasihan, sayang. Saya liatin, sampai saya bisa menilai, bukan menilai artinya, wah karmanya begini, kejahatannya begini, enggak. Sampai saya menilai itu, kasihan nih orang. Lalu saya ajak nanti untuk terkoneksi, doa bersama atau meditasi bersama. Itulah yang saya lakukan. Lalu begitu saya bilang mulai, di situ saya nanti akan berimajinasi. Nah, awalnya kan begitu. Di situ saya berimajinasi, saya peluk, kadang saya pijat tuh, kalau biasanya dari kepala belakang. Mulai dari sini, tangan saya di belakang, saya pijat sampai ke area di atas, tulang punggung bagian bawah. Biasanya saya buat begitu. Nah, hingga pada suatu saat Pak Aksan, saya dapat quote dari Albert Einstein. Di situ saya terkaget. Letak kecerdasan seseorang bukan pada ilmu pengetahuannya, tetapi pada daya imajinasinya. Saya berpikir begini, kok bisa sekarang ini saya baca? Apakah dengan kekuatan imajinasi waktu saya membayangkan orang member RSN itu ada di depan saya, lalu saya pijat, lalu saya imajinasikan cahaya putih masuk ke badan orang itu, lalu saya memikirkan detail-detail bagian tubuhnya dan orang itu merasakan hal yang sama. Di situ saya berpikir, makanya akhirnya saya sajikanlah tutorial atau panduan di RSN itu, mau tentang kesembuhan, mau tentang kepemilikan, atau mungkin kerejekian, materialisasi, disitulah saya sajikan. Bukan berproses, tapi sudah sembuh. Ternyata
Waktu kita memikirkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan itu, kita sedang mengirimkan vibrasi atau energi yang demikian ke orang yang kita tuju. Nah, jadi untuk materialisasi, untuk kerejekian juga begitu. Nggak ada bedanya, hanya objeknya aja yang berbeda. Sepenuh rasa. Seakan itu udah contohnya handphone. Ya, udah kita sedang mainkan. Jadi bermainnya di RSN itu, ini menjadi insight atau menjadi penegasan kembali. Di RSN itu bermainnya sudah bukan keyakinan. Tadi pagi saya jelaskan ke yang kami terapi bertiga secara online. Di RSN itu kami menyampaikan sudah bukan bermain di keyakinan lagi, tapi rasa. Rasa seakan-akan itu sudah kita sedang miliki. Karena itu sangat kuat. Kalau keyakinan masih ada, ya dapat nggak ya? Namanya keyakinan kan, meyakini. Pengertian saya begini Pak Aksan, kalau meyakini berarti belum pernah melihatnya. Namanya masih bermain di keyakinan. Tetapi kalau udah pernah melihat, contohnya kayak Pak Indra nih, kalau ditanya, Elisa, kamu yakin atau tahu bahwa Pak Indra itu ada? Tahu, saya udah lihat orangnya. Ya untuk apa saya yakin? Saya udah lihat orangnya ada, hidungnya mancung, ya rambutnya bagus, saya bisa jelaskan. Sudah tidak bermain keyakinan. Jadi di situ saya mengelolanya rasa itu, bahwa udah sekalipun dalam imajinasi, visualisasi, tapi saya bayangkan itu nyata. Saya peluk, contohnya Pak Indra, padahal adik-adiknya, padahal ketemu juga belum, hanya lewat foto kan, lihat foto. Tapi saya bayangkan itu sedang saya peluk. Jadi bagi mereka yang bisa melihat energi itu, mereka bilang begini, saya melihat Bang El memeluk saya. Nah, di sini saya belum punya kemampuan untuk menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Waktu saya meditasi, tadi saya melihat Bang El itu memijat saya, atau duduk di depan saya, memegang kepala saya. Kalau saya bilang saya kambuh, enggak juga, saya sadar. Kalau saya bilang dia halu, loh dia sembuh.